ketika keluar dari WC dan
alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan menetapkan apa yang bermanfaat bagiku. Sebaiknya disediakan batu atau air terlebih dahulu sebelum berak, dan beristinjalah pada tempatnya, dan disunnahkan beristibrak seperti BBM dan mengurut perlahan dengan jari tangan di bagian bawah zakar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil ayar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadhi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi dawrin amin. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini atas dirinya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Jadi kemarin bab yang kedua tentang ta'an zahir. Ini ta'an zahir, urusan yang lahiriah dulu. Nanti ta'an batin lain pembahasan itu tasawuf. Ini fikih, ini ta'an zahir. Ya, pasal yang pertama mengenai ta'an zahir ini fasal bil adabil qada'il hajat. Pasal tentang adab buang hajat. Ya, buang hajat pun diatur secara fikih, ditibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada'ul hajat, ya, tentang bagaimana adab kita buang hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, tandas ini seperti balai itu tandas lah. Yang jamban bisa kan? Jadi bahasa kita sekarang WC, WC itu bahasa Inggris kan? Ya. Kata saya apa tuh? W-nya apa? C-nya apa? Jadi kalau bahasa Melayu disebut tandas. Nah, apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada'ul hajat atau lainnya. Nah, jadi sebelum kita masuk kamar kecil itu WC, baik kita buang air besar ataupun buang air kecil, maksud itu. Maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Nah, ini sunnah. Jangan dianggap sepele. Ya, masuk kamar kecil itu WC itu kaki kiri. Kalau udah telanjang bagaimana? Keluar lagi. Latihan, nanti kebiasaan dulu. Nah, begitu masuk kaki kanan, mundur lagi, masuk kaki kiri. Nah, dia latihan tak masalah. Ini bukan hal yang sepele. Kenapa? Itu kamar kecil itu, WC itu tempat kumpulnya syaitan dan tempat kotoran. Nah, situ adabnya. Ya. Ya. Masuk masjid. Nah, itu mau adab dulu. Nanti masuk masjid kaki kiri juga, keluar lagi. Masuk kaki kanan, latihan. Nanti dia biasa. Ya, itu adab. Yang gini ya, mohon maaf, Nabi tak pernah masuk kamar kecil kaki kanan sampai seperti itu. Masuk masjid kaki kiri Nabi tak pernah. Ya, maka sunnahnya namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam ini diajar dengan adab. Ya. Ini adab ini luar biasa. Siapa yang tak punya adab, kita akan berkah. Bahkan adab lebih tinggi dari ilmu. Itu adab. Orang berilmu pun ada adab, tak ada berkah ilmunya. Biar sebanyak aku berilmu.
Al-Ghazali begitu. Kalau itu bukan Ihya Al-Madinah, ini doa-doa dari Imam Ghazali. Beliau mengumpulkan dari hadis yang sahih sampai hadis yang lemah pun dikumpulkan. Ya, beliau memandang bahwa ada doa yang beliau ambil. Bismillahi a'udzu billahi minarajis najisil khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Kalau digabung, Bismillahi a'udzu billahi minarajis najisil khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran najis, al-khabith jijik, mukhbith yang menjijikkan. Ya, saya ulang lagi. Aku berlindung kepada Allah daripada kotoran najis yang jijik lagi menjijikkan, ya, asyaitanir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Kalau jamaah rasa-rasanya menggunakan doa ini tidak biasa, pakai doa yang biasa. Yang biasa mana? Allahumma ya'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama ini. Maka doa ini terserah mau pilih yang mana, tapi yang biasa kita lakukan jelas itu mutawatir khabar dari Nabi SAW. Hadisnya pun sahih. Ya, tapi intinya sama. Ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Apa itu khubuthi? Khubuthi itu kata ulama syaitan laki-laki. Khaba'ith itu syaitan perempuan. Nah, jadi di dalam WC itu cukup sudah lengkap aja, berpasang-pasang aja. Nanti laki-laki yang buang hajat, syaitan perempuan datang. Yang perempuan buat hajat, syaitan laki-laki yang datang. Maka buang hajat tadi itu tak usah lama-lama, itu tempat tak bagus. Udah selesai buang hajat, basuh keluarlah. Ini bawa buku, bawa koran, bawa apa? Bawa HP. Itu berkawan lama di situ. Ya, boleh lama-lama di masjid, kawannya malaikat. Jangan lama-lama di WC, kawannya jawab sendiri. Ya. Jadi kita dianjurkan buang hajat itu secepat mungkin. Selesai hajat tunaikan, tidak keluar. Ya, begitu dia. Karena kita tak dianjurkan lama-lama di tempat seperti itu. Dan pada ketika masuk tandas, ya, jangan beserta sesuatu yang bersurah nama Allah. Jadi kalau kita masuk kamar kecil, jangan bawa sesuatu yang ada nama-nama Allah. Apapun nama Allah, makruh. Nabi Muhammad SAW, beliau itu punya cincin. Cincin itu terukir Muhammadur Rasulullah. Di situ ada nama Nabi, di situ ada nama Allah. Jadi Muhammadur Rasulullah, Muhammad nama Nabi, Rasulullah lengkap. Rasul nama Nabi lagi, Allah nama Tuhan. Jadi Nabi buka cincin, tahu depan, masuk buang hajat. Selesai buang hajat, ambil lagi pasang. Ini menunjukkan bahawa Nabi tahu betul namanya sendiri pun mulia. Nabi tak pernah ngomong nama aku mulia, dah. Tapi perbuatan Nabi itulah menunjukkan bahwasanya nama beliau itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah kita jangankan di WC. Nah, ini nama Allah ya. Jangankan di WC, di tempat luar kalau tak layak kita pindahkan tempat yang mulia. Seumpamanya di lantai. Ada nama Allah di lantai, pindahkan. Kalau takut keinjak, bakar lebih baik. Ya, Al-Quran, potongan-potongan ayat, apa yang disitu ada nama Allah, ambil, bakar, dibakar lebih selamat daripada dibiarkan. Ya, kalau bilang tak boleh masuk bakar, boleh. Kita pertimbangannya kalau di tempat yang tak layak, apalagi diinjak, lebih baik kita bakar, menyelamatkan. Jadi dibakar itu menyelamatkan. Bapak ibu punya Al-Quran yang lapuk, yang tak bisa dipakai lagi, lembaran banyak hilang, bakar, boleh. Dibaca pun tak ngomong ingat. Nah, lebih baik dibakar itu menyelamatkannya daripada berada di tempat yang tak
wali Allah. Dia orang masyhur jadi wali gara-gara menyelamatkan nama Allah. Ya, namanya dia guru Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Bishr Al-Khafi. Dia berada di nightclub, minum, lihat perempuan menari, itu kerjaan dia kali. Tapi begitu dia kembali dari nightclub tersebut, saya sebut nightclub lah ya. Kan dulu ni. Kena ada tarian-tarian perempuan, nampak pun. Sampai sekarang di Mesir pun. Tarian porno tu. Kemudian kembali ke rumah dalam perjalanan, dia lihat nama Allah. Ada nama Allah di lantai, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Diambilnya, dia bilang ini tak layak ini nama. Ini nama Tuhan aku tak layak berada di tempat ini. Diambilnya bawa ke rumah, diletakkannya di atas bukit. Diletakkannya di atas bukit. Karena hatinya tadi menghormati nama Allah, hidayah dapat. Dia dapat hidayah. Seorang wali Allah mimpi, dia berdenging di kuping dia. Ambil Bishr Al-Khafi, bawa ke jalan aku, kata Allah. 3 malam berturut-turut wali bermimpi. Akhirnya dia cari Bishr, dapat Bishr, dipanggil Bishr di nightclub dapat. Jadi maaf, para wali tak malu masuk nightclub. Dia melakukan sesuatu berdasarkan hikmah. Itu hikmah. Dia masuk nightclub, tanya, sini ada nama Bishr? Ada. Aku kata, Allah panggil kau kembali di jalan Allah. Langsung berubah. Tak sembarangan. Dia terteguh hatinya, dapat hidayah, langsung dia ngomong sama kawannya, hai kawan aku semuanya, ini hari terakhir aku di sini. Selamat berpisah. Langsung dia dibimbing seorang guru, tadi gurunya itu bersihkan diri, tobat kepada Allah, menjadi dia wali Allah. Dan akhirnya jadi guru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar kaliber dunia, belajar sama dia. Jadi untuk maaf ya, ini anak-anak sekarang yang baik jamaah zikir. Oh, masa jadi mursyid, dulunya orang pasar, dia orang pasar. Kalau ada pembimbing, tak masalah. Kita mandang sebelah mata preman bisa jadi wali Allah kalau ada guru yang bimbing betul. Makanya ilmu tasawuf tak pakai syarat, tapi kalau jadi ustaz pakai syarat. Bos bacaannya bagus, ilmu fikihnya bagus, itu jadi ustaz. Tapi kalau jadi sufi tak pakai syarat, ada guru yang bimbing bisa dekat sama Allah. Makanya saya katakan orang bisa berubah. Kalau Allah punya mau bisa berubah dekat dengan Allah SWT. Tapi ingat sebabnya tadi menghormati nama Allah. Itu namanya adab. Maka orang dulu kalau baca Al-Quran dicium kan gitu. Kok dibawa begini? Tak mau bawa begini Al-Quran. Tak ada. Itu tak ada adab namanya. Bawa Al-Quran begini. Jadi sama nama Allah ada adab, nama Al-Quran berbagai adab. Ini termasuk ini. Jangan bawa nama-nama yang tak layak ke rekaman kecil. Apalagi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala sifatnya. Nama Allah kan banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nama-nama yang lain sama dimuliakan. Ya, dimuliakan. Dan Quran. Jadi jangan membawa potongan ayat. HP tolong di-silentkan atau di-off-kan waktu buang hajat. Takutnya kenapa? Nanti orang nelpon lah begini muncul balik. Ada ringtone-nya azab tu. Bunyi azab dalam WC. Kan orang nelpon tu. Alhamdulillah, jangan pakai begitu. Untuk ringtone-nya suara-suara HP pakai yang lainnya. Jangan pakai suara azan, nama-nama Allah dan sebagainya. Boleh, tak masalah. Waktu buang hajat, silakan jangan bawa HP. Banyak. Buang hajat, HP kau di luar. Masuk ke WC. Banyak. InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Kalau tak, jangan pakai suara-suara yang berbau nama-nama Allah SWT. Kemudian lagi, dan segala nama malaikat sama, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, semuanya itu termasuk dimuliakan. Karena mereka ini orang-orang
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tak pernah maksiat. Nah, ya. Pakai nama malaikat pun boleh. Tapi Indonesia jangan pakai nama malaikat. Kan? Nah, tak ada yang. Tapi kalau ada satu seni. Nama orang PKL tu. PKL pun ada. Nama Jibril pun ada. Orang Indonesia tak boleh pakai nama malaikat. Pakai malaikat Israel. Awalnya. Jadi ini nama-nama dimuliakan Allah ya. Jadi boleh pakai nama malaikat atau anak kita, tak masalah. Dan segala nama anbiya, nama-nama para nabi sama juga. Seluruh nabi dimuliakan Allah. Walaupun tak termasuk itu lima nama-nama yang lain. Ya, seperti Nabi Khidir tak masuk dari lima itu pun tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu makruh, hukumnya tak bagus. Membawa nama-nama yang baik di tempat-tempat yang kotor tersebut. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu. Jadi boleh pakai peci, silakan. Pakai kain pun boleh. Memang sunnahnya begitu. Ya, Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu hikmahnya apa, tapi ada riwayat. Ya, bahwasanya disunahkan menutup kepala. Yang pakai peci, pakailah udah. Orang kita berada di masjid, masuk kamar kecil, memang ada nempel ini, masuk ya udah. Nanti keluar wudu berbuka. Silakan. Nah, ini sunnah ya. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarnya dan baca olehmu. Kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan sambil membaca doa. Ini doanya. Tapi doa ini dibaca di luar ya. Ya, bacanya di luar WC, jangan dalam WC. Nah, di sini juga pilihan Imam Ghazali, Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Pernah dengar ni? Nampak tak pernah ya? Segala puji bagi Allah, azhaba anni, yang menghilangkan dariku, ma yu'dhini, apa yang menyakitkan aku, ma abqa alayya ma yanfa'uni, dan melanggengkan bagiku apa yang bermanfaat bagiku. Ini termasuk doa yang tak lazim dipakai, tapi maknanya sama. Ambil dari hadis Bukhari yang sahih yang sering kita pakai, begitu keluar dari siapa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Itu yang dari hadis sahih dari Imam Bukhari. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit bagiku dan mengafiatkan aku, mensehatkan aku. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kalau dapat hafalan ya, karena ini kita bersyukur kepada Allah karena di sebuah hajat bernikmat ya, di sebuah hajat sehat, buang yang besar, buang kecil, itu nikmat dari Allah SWT. Berapa banyak kita lihat rumah sakit orang tak bisa buang air, pasang selang, pasang selang. Makanya kita kalau rumah sakit itu banyak-banyak bersyukur. Yang rumah sakit gimana? Saya kencing tak bisa berusaha pakai selangnya. Ya Allah, kita bersyukur masih normal buang air kecil pada tempat. Dia pasang selang. Makanya tak boleh tak. Ini nikmat hari-hari kita tak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Maka berterima kasihlah kepada Allah kerana nikmat sehat itu mahal. Ya. Maka yang dapat itu di antara azan dengan iqamah dulu. Kata Nabi, la turadu doa baina adzanain. Doa tak ditolak antara azan dengan iqamah. Sahabat bilang, kami minta apa ya Rasulullah? Salil afiyah, mintalah afiyah. Ini banyak kita menginginkan doa ini, minta afiyah itu antara azan dengan iqamah. Ingat, antara azan iqamah doa tak ditolak. Minta mana? Allahumma inni as'alul afwa wal afiyah di dunia. Itu insyaallah kita termasuk orang bersyukur kerana bersyukur atas nikmat afiat yang Allah berikan sama kita. Afiat itu beda dengan sehat. Apa bedanya? Sehat itu bahasa Arab itu aslinya. Ya, apa bedanya? Sehat fisik. Tapi kalau afiat
badan sehat, ibadah mantap, itu afiat. Ya, maka badan sehat itu sebenarnya untuk ibadah. Kita makan untuk ibadah, bangun tidur pun untuk ibadah, menunaikan hak makan bisa bangun malam. Semuanya tujuannya untuk ibadah. Kalau semuanya sehat, surga dunia, insyaAllah. Nah, maka termasuk kita bersyukur kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat ini. Keluar dari WC, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku penyakit dan mengafiatkan aku. Ya, mengafiatkan aku. Yang begini ini udah haus, tak boleh tak. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogyanya sediakan batu atau air dahulu daripada qadar hajat. Nah, jadi ini kan dulu, kalau dulu itu kan maklumlah tidak ada WC seperti sekarang ini. Makanya sebelum buang hajat bawa memang air. Jangan buang hajat dulu. Nanti kelabakan cari airnya bang. Nah, ini dulu kan gitu. Pas sekarang alhamdulillah rumah permanen, di WC ada keran, air mengalir dari PDAM, tinggal bayar ya tiap bulan. Ya kan? Ini nikmat. Dulu kemana? Orang nak buang hajat, bawa air dulu. Ya, bawa air masukkan kamar kecil, bawa dulu. Nah, supaya mempermudah dan disahkan orang. Jadi bawa batu atau air. Pernah pakai batu tak? Hah? Pernah pakai batu? Sama lah. Indonesia ini termasuk nikmat luar biasa. Air banyak. Zaman Nabi musim hujan baru pakai air. Musim kemarau pakai batu. Jadi kita betul-betul pakai batu, mohon maaf, bukannya bersih malah kotor. Makanya ada caranya untuk pakai batu. Batunya ada daya solatnya, tak boleh batu licin. Batu licin tak boleh ada atur. Maka kita katakan bersyukur lagi kepada Allah. Di Indonesia ini, masya Allah, air banyak. Karena batu dengan air tentu lebih afdal. Air itu nikmat Allah berikan di Indonesia. Nah, dan jangan istinja dengan air pada tempat qada'ul hajat. Nah, jangan kita menggunakan air tempat qada'ul hajat. Kadang ada orang buang hajat, maaf, di tempat di situ ada air. Airnya tak mengalir. Walaupun sumurnya besar, kalau air tak mengalir, mohon maaf, dia akan mengotori. Sekalipun masih suci, sucinya berbeda. Apabila air lebih dari 2 bulan masuk kotoran kucing ke, kotoran manusia ke, lihat airnya berubah tak? Kalau air tak berubah, dia tetap suci dan sucikan, tapi makruh. Karena kita buang hajat di situ. Buang hajat di situ, air tak mengalir. Kalau dia mengalir tak masalah. Seperti parit, sungai, itu tak masalah. Biasa tak ketemu tu di sungai. Lewat tempat itu. Tak masalah. Karena mengalir. Tapi kalau tak mengalir, walaupun airnya banyak, makruh. Makruh hukumnya. Karena bagaimanapun dia mengotori, kalau mengalir, tak masalah. Ini pesan dia. Ya, jangan sampai kita buang hajat di tempat kolam sumur besar atau waduk. Ada waduk tak mengalir, makruh juga. Walaupun banyak. Kalau ada mengalir, aman. Ya, mengalir aman. Mana tadi itu? Dan sunnah istibra. Sunnah istibra kemudian daripada diiringi dengan berdeheb. Istibra. Istibra itu diiringi dengan berdeheb dengan dilalukan tangan di bawah zakar. Ya, istibra. Kalau kita buang hajat sampai tetesan yang terakhir kita berdeheb. Berdeheb dan mohon maaf, jari telunjuk ni atau jari kanan ni, tengah ni, itu mengurut, mengiringi dari pangkal kemaluan ditolakkan sampai ke ujung kemaluan. Ingat bagian bawah tadi, karena saluran kencing itu di bawah. Nah,
Tekan pangkal kemaluan sambil berleher iringi ke depan sampai ujung kemaluan. Insya Allah bahasa Pontianak bilang apa? Biar tos dan keluar semuanya. Begitu deh. Ya. Dan posisi kaki nanti ada penjelasan. Bagaimana posisi kaki? Seperti orang jongkok bertumpukan dengan kaki sebelah kiri, kaki kanan tegak. Pujaran nanti sambil berleher. Nah, berleher itu namanya istibrak. Dan istibrak. Dan ingat, ini ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang buat begini dapat pahala. Apapun yang buat Nabi kita ikuti, insya Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Allah sambung lagi nanti dia. Belum selesai masalah qada hajat. Pendapat ulama. Baik jemaah segera juga. Ada pertanyaan satu boleh? Diberikan waktu. Ya. Tak ada ya? Mana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. WC kita ini kan Pak Ustaz, ada yang duduk, ada yang bungkuk. Kalau saya dengar Pak Ustaz jelaskan tadi itu, maksud saya yang mana yang bagus? Yang duduk. Ya, yang bagus tu yang jongkok lah, bukan yang duduk. Yang duduk tu, yang duduk tu kan seperti duduk di atas kursi tu. Tapi yang jongkok itu yang sunnah. Kalau ditimbang kepada Nabi, yang jongkok itu yang lebih baik. Kalau yang duduk, zaman sekarang. Boleh yang duduk? Boleh. Yang kena stroke boleh. Yang kena stroke dan sebagainya, tak bisa duduk ke bawah jongkok, boleh pakai duduk. Tak masalah. Yang sehat, bagus pakai yang jongkok. Karena yang jongkok itu ditimbang kepada Nabi SAW. Dan cara Nabi duduk itu bertumpukan kepada kaki sebelah kiri, kaki kanan ditegakkan. Ya, itu ada hikmahnya. Ada kemarin saya dapat postingan. Itu hikmahnya luar biasa. Ya, ada sarung kencing itu bisa keluar menolak ya. Kandung kencing itu ditolak dengan tumpuan kaki sebelah kiri, sebelah kanan diangkat. Jadi mempermudah keluarnya air. Ternyata Nabi paham mana kunci saluran air kencing. Dari mana Nabi dapat? Dari Allah. Nabi tak ada gurunya kecuali Allah ada gurunya. Ada bani Rabbi, Tuhanku mengajarkan aku adab langsung. Nabi diberi ajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang duduk jongkok itu, ya, jongkok itu yang lebih awal. Baik, saya kira kita baca dulu sedikit ni. Ada yang mau operasi, namanya apa ni? Hans. Macam mana namanya? Han kan namanya? Han Ilzir bin Yudi